Oke, selamat sore Angelo. Ya, Kareko bikin video untuk kamu karena kamu hari Rabu kemarin nggak masuk, nggak tahu kenapa. Kareko juga nggak tahu alasannya apa. Ya, untuk mengganti pertemuan itu Kareko bikinin video. Kita kemarin pembahasannya tentang bangun datar, yaitu luas dan keliling. Ya, Angelo, Kareko harap kamu kalau misalkan mau nyatet itu di pause saja ya. Oke, ini catatan yang pertama. Jadi ini dicatat dulu. Ya. Untuk bangun datar itu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Nah, ini semua ada rumusnya. Ini Kariko besarin. Untuk keliling persegi, ya itu ada 4 kali sisi, artinya sisinya itu dijumlahkan karena dia sama, jadi dia dikali 4. Nah, untuk rumus tambahan, kalau misalkan sisinya diketahui, mencari sisi, kalau kelilingnya diketahui, maka S sama dengan kelilingnya dibagi 4. Ya. Terus untuk persegi panjang, ini rumusnya bukan seperti ini ya, maksudnya tuh enggak 3 kayak gini, tapi 2 kali P plus 2 kali L, atau bisa ditulis 2 kali panjang tambah L. Nah, jika diketahui salah satu, misalkan mencari lebar, maka rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi panjangnya. Kalau mencari panjang, sama kelilingnya dibagi 2, tapi dikurangi lebar. Cuman ditukar gitu aja. Ya, untuk luasnya P kali L, ini luasnya sisi kali sisi. Lalu jajar genjang, ini sudah dikasih keterangan ya. A tambah B tambah C tambah D itu maksudnya setiap sisinya dijumlahkan. Ya. A itu adalah alas, kalau bisa dipakai untuk luas. Ya, A ini artinya alas, T itu artinya tinggi. Kareko yakin kamu pasti tahu ini. Ya. Itu untuk persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Lalu untuk segitiga, ya sebenarnya segitiganya banyak macam, tapi ini contohnya yang segitiga sama sisi. Jadi kelilingnya itu sisinya semua dijumlahkan, begitu pula yang siku-siku ataupun yang sama kaki. Untuk luasnya setengah kali alas kali tinggi, atau untuk penulisan yang lebih gampangnya bisa A kali T alas kali tinggi bagi 2 itu juga bisa. Belah ketupat juga sama, sisi-sisinya semua dijumlahkan. Ya. Jadi pokoknya keliling itu ingat aja semuanya itu sisi yang di luar itu dijumlahkan. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini itu semuanya dijumlahkan. Ini juga yang di luarnya saja yang dijumlah, yang di dalamnya nggak usah ikut. Itu namanya keliling. Terus untuk yang luas ini juga belah ketupat dan layang-layang itu rumusnya sama. Ya, cuman yang membedakan itu bentuknya aja dan keterangannya, kalau itu belah ketupat atau layang-layang. Ini juga bisa ditulis D1 kali D2 dibagi 2. Di mana diagonal 1 dan diagonal 2 untuk belah ketupat dan untuk layang-layang itu seperti ini. Nah, diagonal itu nggak cuma dari sini sampai sini ya, tapi jadi 1. Dari ujung ke ujung. Dari pojok ke pojok, ini diagonal 1. Dari sini diagonal 2-nya. Begitu pula dengan layang-layang, ini diagonal 2-nya. Diagonal 1-nya dari sini ke sini. Ya, jadi itu seperti kayak tulangan kalau bikin layang-layang atau apa gitu. Itu di tengah-tengahnya itu. Ya, dari pojok ke pojok. Oke, ini bisa dicatat. Di pause saja terus catat. Lalu ada trapesium dan lingkaran. Ya, trapesium juga sama. 4 sisinya dijumlahkan.
Terus nih rumus luasnya itu ada A tambah B. A tambah B itu artinya sisi yang sejajar, ya, atas dan bawah. Dibagi 2, terus dikali tinggi. Tinggi itu yang tegak lurus. Biasanya nih 90 derajat, ya. Jangan dikali D atau C, tapi dikali yang tegak lurus. Itu untuk trapesium, untuk lingkaran, ya kemarin juga kita sudah belajar. Kalau diketahui diameter berarti Pi kali D. Terus cara mencari kelilingnya, cara mencari diameter kita juga udah belajar kemarin. Oke, itu untuk rumus-rumusnya tolong dicatat. Nah, untuk rumus yang lain atau turunannya, ini kan luasnya aja diketahui. Ya, misalkan kalau mencari alas diketahui luas itu gimana caranya? Ini dia. Ya, ini bisa di pause, terus kamu salin. Setiap bangun itu Kak Riko udah bikinkan rumusnya. Ini untuk trapesiumnya, Kak Riko bikin yang siku-siku ya. Kalau contoh tadi itu yang sama kaki juga sama aja. Jadi rumusnya sama saja. Ya. Ini juga yang segitiga, Kak Riko pakai contoh yang siku-siku. Ya, supaya gampang kita menentukan alas dan tingginya. Ya, ini yang mana alas, yang mana tinggi, itu pun sama aja sih sebenarnya. Oke, ini jajar genjang, segitiga, persegi, panjang, persegi. Trapesiumnya ada 2, ya, dengan rumus yang sama. Ini belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Oke, itu tolong dicatat supaya Angelo nggak ketinggalan jauh ya dari teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal. Jadi ini soal yang udah teman-temannya Angelo juga, Brandon juga, Prana udah jawab. Ya, walaupun udah ditandai jawabannya, tapi Kariko akan tetap kasih tahu Angelo caranya gimana. Luas persegi panjang ya tinggal lihat rumusnya aja. Panjang kali lebar. Untuk segitiga, luas segitiga itu kan rumusnya L sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, diketahui alasnya itu 6, masukkan aja angkanya. Kali tinggi 8, terus dibagi 2. Ini bisa coret, coret jadi 4, bagi 2 ya. 6 kali 4, ya 24. Nomor 3, jika panjangnya 12, maka lebarnya berapa? Diketahui luas persegi panjang. Kalau mencari lebar, itu kan rumusnya luas dibagi panjang. Berarti luasnya 120 dibagi 12, ya hasilnya 10. Kalau luas layang-layang, nah ini kan tinggal kita lihat. Kalau D1 dikali D2 dibagi 2. Ya. Kan penulisannya gini tadi. D1 dikali D2 per 2. Ya, per itu kan artinya bagi. Nah, itu aja. Terus untuk rumus, ini adalah luas persegi panjang. Ya, panjang kali lebar, 20 kali 25, jawabannya 500. Terus, nomor 6, 7, luas lingkaran yang berjari-jari 14. Ini udah sering ya, bab sebelumnya juga kita belajar lingkaran. Rumusnya Pi, pakai 22/7 kali R, kali R. Bagi 7, ini coret-coret 2. 22 kali 2, 44 kali 14, 616. Ya, ini kayak template banget. Kalau jari-jari 14 pasti jawabannya segini, kalau jari-jari 7 pasti 154, begitu seterusnya ya. Kalau keliling lingkaran juga sama, Pi dikali D, D-nya itu 42 atau diameter. Coret-coret ini 6, hasilnya 132. Oke.
Lanjut nomor 8, keliling bangun di atas. Nah, kalau keliling, ingat aja, di mana ada keliling itu pasti kita melihat garis yang tepiannya saja. Ya, garis yang paling pinggir. Sini, terus ke sini jalan, terus ke sini, terus ke sini. Nah, kita hanya menghitung yang garis merah ini saja. Sekarang kita tentukan ukurannya. Dari sini ke sini udah 15, sini ke sini 25, dari pojok ke sini 29. Nah, ini berapa? Dan ini berapa? Kalau kita tahu ada satu buah bangun dengan ukuran yang sama keduanya, berarti kita tahu kalau itu adalah persegi. Di mana ketentuan persegi semua sisinya itu sama panjang. Jadi ini juga pasti 15 dan ini 15. Maka bangun ini tinggal dijumlahkan saja ukuran-ukurannya. Jadi 15-nya kan ada 3, ya. Sini, sini, dan sini. Kita bisa bikin 3 dikali 15 gitu. Atau 15-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Ditambah 29 tambah 25. 3 kali 15 itu 45. 29 ditambah 25 itu 54. Hasilnya 99 cm. Untuk keliling itu dia sentimeter saja satuannya. Lalu selisih luas persegi dan segitiga. Jadi kita mencari luasnya masing-masing nih. Ini persegi, ini segitiga. Ya, kita cari dulu untuk yang persegi, sisi kali sisi kan. Luas dari persegi itu adalah sisi kuadrat atau S kali S. Berarti 15 kuadrat itu adalah 225. Untuk luas segitiga, perhatikan kalau ini pasti dia segitiganya, siku-sikunya di sebelah sini. Maka untuk alas itu adalah 25 dan tinggi itu adalah 15. Jadi untuk luasnya, rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Jadi untuk alas itu 25, masukkan angka, kali 15 dibagi 2. Hasilnya 187,5. Nah, tinggal dikurangi aja karena dia selisih. Berarti yang persegi dikurangi yang segitiga. Dikurangi hasilnya ini 5, 14, ini 7, ini 11, 3. 37,5 cm ini harusnya isi kuadrat ya karena dia luas. Oke, kita lanjut. Nomor 10 ini adalah bangun trapesium. Ya, ini trapesiumnya namanya trapesium siku-siku. Rumus trapesium adalah ini bisa setengah kali alas kali tinggi, setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Atau tadi kalau di rumus itu kan A tambah B bagi 2 dikali tinggi. Ini juga bisa. A tambah B itu adalah jumlah sisi yang sejajar, artinya yang atas dan bawah. 10 ditambah 20 bagi 2 dikali 12. 12 itu tingginya. Coret, sama-sama bagi 2, ini 6. 10 tambah 20, 30. Dikali 6, 180. D. Lalu, alas jajar genjang itu 1008, tingginya 21. Alasnya ditanyakannya, kalau luasnya 1008. Berarti untuk mencari alas, rumusnya tinggal luas dibagi tinggi. Ada di catatan tadi ya. Berarti 1008 dibagi 21. Hasilnya 48. Itu aja simpel. Terus nomor 12 menghitung layang-layang. Ya, ini sedikit tentang bangun ruang itu kan sudah kita pelajari kemarin
tapi kita lebih banyak kemarin itu belajar tentang bangun datar ya. Luas layang-layang, nah ini harus diperhatikan, harus bisa ditentukan juga diagonal 1 dan diagonal 2 itu panjangnya berapa. Diagonal 1 itu pasti dari pojok ke pojok. Terus diagonal 2 juga dari sini ke sini. Nah, diagonal yang merah itu tinggal dijumlahkan saja. Ini bisa diagonal 1, ini diagonal 2. Kalau diagonal 1, itu panjangnya 15 tambah 7 adalah 22. Kalau diagonal kedua, itu ketentuannya dia sisi kiri dan kanan itu adalah panjangnya sama. Jadi kalau 8 ditambah 8 aja adalah 16. Baru kita masuk ke rumus luas. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Hasilnya 22 kali 16 dibagi 2. Coret, coret, 11. 11 kali 16, 176. Ya. Untuk yang volume mungkin kita akan bahas juga secara lebih dalam di pertemuan berikutnya ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Nah, Kak Riko ada tugas, nanti Kak Riko kirimin di grup ya. Oke, Angelo, jangan kayak kemarin lagi, kalau ada halangan apapun itu kabarin Kak Riko ya. Oke, sampai jumpa Angelo.